Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, di sore yang berbahagia ini kita kembali lagi di Klinik Bincang Sehat Podcast Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi. Pada sore ini kita kehadiran tamu istimewa luar biasa, sosok yang penuh inspiratif bagi kita semua, khususnya untuk kalangan dosen ya. Kali ini kita mengangkat tema dengan judul adalah menjadi dosen PTS kenapa enggak gitu ya. Nah, ini merupakan topik yang cukup hangat ini untuk kalangan dosen di perguruan tinggi swasta. Langsung saja kita sudah kehadiran seorang yang penuh semangat luar biasa ya. Beliau masih muda, bisa menyelesaikan guru besarnya dalam waktu yang cukup singkat, dan ini menjadi diapresiasi khususnya oleh LDIK 10 dan menjadikan beliau sebagai narasumber tetap khususnya untuk percepatan jabatan fungsional dari lektor kepala menuju profesor. Penasaran dengan beliau? Sudah hadir dengan kita bersama Bapak Profesor Dr. Hendra Suherman STMT. Beliau adalah Wakil Rektor 1 Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat. Dan beliau juga sebagai tim PAK LLDIK dan narasumber tetap dari LLDIK 10. Langsung saja kita bincang santai dengan beliau. Assalamualaikum Pak Hendra. Prof Hendra ya Prof. Apa kabar Prof, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Prof ini sudah berkunjung ke Institut Kesehatan Prima Nusantara. Sama-sama. Prof, mungkin kita sudah sering diskusi ya Prof, karena Prof juga sering diundang, apakah itu selain narasumber dari Adikti, Prima sendiri nih saking menariknya dengan sosok Prof Hendra ini pernah mendatangkan Prof sebagai narasumber khususnya untuk percepatan jabatan fungsional dosen, dan banyak inspirasi yang Profesor berikan ya dalam perjalanan Prof menuju guru besar. Nah, jadi tagline kita hari ini itu Prof menjadi dosen PTS kenapa enggak. Nah, kenapa ini diangkat? Karena masih banyak animo di masyarakat, di dosen kita khususnya, dosen-dosen PTS itu ketika sudah ada di menjadi dosen PTS, kemudian masih punya pikiran nih pengen jadi dosen di perguruan tinggi negeri gitu Prof. Nah, padahal sebenarnya di perguruan swasta itu kan juga bisa berkembang. Nah, Prof kami jadikan sebagai salah satu tokoh yang inspiratif dalam hal ini. Jadi kita butuh sharing masukan dan pengalaman Prof selama berproses mulai jadi dosen ya sampai saat ini sudah menjadi guru besar. Itu dimulainya sejak kapan nih Prof keinginan untuk menjadi dosen gitu? Ya, terima kasih banyak. Ya, jadi sebenarnya waktu kuliah S1 itu tidak terpikir sama saya untuk menjadi dosen. Bahkan awalnya saya berpikir bagaimana menyelesaikan studi S1 itu saja, itu sudah suatu keberuntungan. Namun memang garisan tangan atau kita mau berada di mana pada kedepannya itu adalah memang saya katakan itu adalah sesuatu yang sudah ada suratannya. Nah, waktu itu saya masih ingat begitu selesai S1 itu tahun 96 ya. 96. Ya, maaf S1-nya jurusan apa? Teknik mesin. Teknik mesin. Ya, saya masuk di Universitas Bung Hatta. Bung Hatta. Ya. Ini alumni Bung Hatta berarti ya, Prof, dan mengabdi di Bung Hatta. Ya. Jadi saya masuk Universitas Bung Hatta itu tahun 91. 91. Selesai alhamdulillah April 96. April 1996. Waktu itu yang angkatan 91 itu bisa wisuda pada April 96, itu 2 orang. Saya sendiri, terus satu lagi teman seangkatan namanya Subianto. Sekarang udah jadi orang hebat di Bekasi Raya. Jadi bos di Bekasi Raya. Nah, waktu itu begitu selesai saya bincang-bincang waktu itu Pak Kepala Prodinya waktu itu Pak Lia Fedri. Waktu itu masih diperbantukan dari UNAN. Pak Prodinya Pak Ali bilang, Hendra, kamu mau jadi ngajar di Universitas Bung Hatta enggak? Waktu itu saya berpikir bahwa memang gaji dosen itu relatif kecil ya dibandingkan dengan
perusahaan-perusahaan swasta itu. Tapi di dalam hati kecil saya berpikir bahwa dosen itu adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Terus saya berpikir bahwa gaji itu sangat relatif, sangat relatif. Artinya apa? Bahwa gaji besar itu belum tentu cukup. Ya, gaji kecil itu juga belum tentu kurang. Konsepnya seperti itu. Lalu akhirnya saya menyanggupi dan saya minta waktu itu, boleh enggak Pak, saya langsung disekolahkan untuk S2. Seperti itu. Lalu waktu itu Kaprodinya menyanggupi, ya insya Allah kita usahakan. Jika kamu mau melanjutkan studi langsung, kita usahakan kamu bisa sekolah. Ini berani ya Pak? Ya. Mahasiswa ditawarin jadi dosen tapi ngasih syarat ke dosennya. Sebenarnya bahasanya adalah bahwa di Universitas Bumata itu cukup bagus pengkaderannya, di mana kalau kita tidak S2 statusnya itu tidak akan diangkat menjadi dosen tetap. Nah itu kuncinya. Jadi kita sebagai orang yang akan tamat kan berpikirnya pertama dapat pekerjaan, kedua memang begitu dapat pekerjaan kita mau bahwa kita diakui di situ. Nah kan seperti itu. Dan memang tidak mudah saya rasa untuk kita alumni di situ, lalu kita bisa diterima di situ. Tidak mudah. Tapi kebetulan saya dapat kesempatan itu, lalu saya ambil. Dan itu dimulai dari bahwa begitu selesai, saya dikasih kesempatan untuk mengikuti semacam pelatihan dosen muda di Bandung waktu itu. Nah saya ikuti, kemudian belum selesai begitu mau pulang itu, saya udah ditelepon yang paling satu lagi yang mempunyai kontribusi kenapa saya jadi dosen itu adalah waktu itu KTU-nya Bu Pi namanya, Bu Roslinda, yang menyampaikan gini yang buat saya terharu. Kalau kalian-kalian yang cukup baik ini tidak mau mengabdi di sini, lalu siapa lagi, seperti itu. Nah itu yang membuat kita terharu, sehingga kita memang kalau begitu kita siap mengabdi, seperti itu ya. Nah itu mungkin awalnya kenapa saya menerima pekerjaan sebagai dosen, dan kebetulan memang keluarga besar saya itu banyaknya guru memang. Jadi mungkin darah pendidiknya, darah mengajarnya mungkin ada dari situ, seperti itu. Dan kemudian alhamdulillah dengan saya waktu itu kalau boleh langsung melanjutkan studi itu, sehingga selesai April 96 itu 97 saya alhamdulillah bisa melanjutkan studi S2. Itu saya dapat kesempatan di Teknik Manufaktur UI waktu itu, ya, April 97. Sehingga waktu kalau masih ingat Bu Desi itu waktu 98. Terjadi 98 ya, demo besar-besaran itu. Nah saya waktu itu masih pulang kuliah tuh dari Salemba, sehingga sudah tidak ada lagi kan mikrolet yang pergi ini karena ditutup kan, harus jalan. Saya tinggal jalan kaki. Ya jalan kaki sampai ke waktu itu saya tinggalnya di Wisma Rini atau Iskandar Dinata, sampai di situ. Nah alhamdulillah selesai S2-nya 9 ya. Nah yang menarik tahun itu adalah waktu itu begitu selesai, karena tahun itu 96 ya, 96-97 itu gajinya itu kurang dari 200.000 kurang dari 200, saya masih ingat 198-200.000. Terus gaji saya bilang pertama, Pak. Gaji pertama, saya bilang ya udah 198 aja Bu, gitu, nggak usah lah pakai 200. Oh nggak boleh, ini memang aturannya seperti ini. Nah, seperti itu. Ya. Nggak ada kepikiran Pak ketika mau menerima nih tawaran dari kampus kita jadi PNS aja, kan kita tahu ya Pak, di zaman itu namanya sarjana teknik, tukang insinyur kayak itu kan paling laris gitu Pak. Nggak ada kepikiran Pak, atau ada motivasi lain kenapa Bapak kok milihnya ini? Jadi ini memang kan waktu itu gaji dosen itu memang relatif kecil lah ya dibanding dengan perusahaan. Ada tawaran untuk kerja di perusahaan, tapi saya bilang bahwa saya sangat yakin, tidak tahu kenapa waktu itu
almarhumah orang tua saya masih hidup waktu itu, saya telepon, Ma, ini ada tawaran sebagai dosen, ambil nggak? Terus kata kuncinya silakan sholat tahajud, kemudian setelah itu putuskan. Nah, saya masih ingat. Nah, sehingga itu saya lakukan dan saya merasa nyaman, sehingga saya memang mengambil pilihan itu dengan konsekuensi gaji sebesar itu. Ya. Berarti emang ada pikiran PNS nggak? Tidak, saya tidak pernah ikut tes PNS sama sekali, walaupun tahun itu peluangnya sangat besar ya. Peluangnya cukup besar, tapi begitu saya ngambil bahwa saya bersedia menjadi dosen Universitas Bata, maka saya berpikir bahwa insya Allah sampai pensiun nanti saya akan menjadi dosen, menjadi pendidik ya di Universitas Bata. Ya. Nggak ada itu Pak, kayak sentilan dari teman-teman nih, kok kamu pilih jadi dosen, kenapa nggak kayak gini, ada apa? Iya, ada seperti itu. Bahkan ada yang menyampaikan dalam bahasa Minangnya, jadi dosen kok nggak bisa hidup. Sampai seperti itu, nggak bisa hidup kan jadi dosen. Terus saya bilang seperti ini, saya akan membuktikan bahwa jadi dosen itu bisa hidup kok. Jadi dosen itu bisa hidup layak kok. Tapi dalam hati saya mengatakan untuk bisa jadi orang kaya raya pasti tidak mungkin dari dosen. Tapi bahwa dalam bekerja itu saya berpikir dari dulu tidak hanya materi ukurannya, tapi kepuasannya, lahir batin itu menjadi lebih penting. Kemudian dengan bekerja kita mendapatkan pahala yang lebih besar, yang luar biasa. Banyak ya, Pak. Ya. Bagaimana mencerdaskan anak-anak bangsa, bagaimana kita bisa mendidik dengan ikhlas. Saya rasa itu tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi justru bisa dijawab ya Pak ya, sudah berapa negara Pak yang dikunjungi sejak jadi dosen ini? Nah iya, itu mungkin buah dari keikhlasan, mungkin kalau boleh saya katakan seperti itu, bahwa dengan jadi dosen saya bisa mengunjungi negara yang saya mau kunjungi, bukan takabur ya, artinya memang dengan posisi sebagai dosen lah saya bisa mengunjungi negara-negara. Saya tidak ada menghitung berapa negaranya, tapi artinya sangat banyak negara yang bisa saya kunjungi. Bahkan saya bisa memplot untuk tahun ini saya pergi ke negara ini gitu. Sampai yang paling jauh itu seperti Italia gitu ya. Italia, Australia, Cina, itu rasanya udah tidak hanya di Cina daratan seperti itu, beberapa negara yang menarik di Cina untuk dikunjungi. Bahkan sampai tahun 2020 ini kalau tidak pandemi itu saya sudah merencanakan, dan dana dari DIKTI sudah ada, tinggal berangkat. Saya mau pergi ke Ceko, tapi karena terjadi pandemi, nah itu tercancel. Tapi artinya dengan dosen, dengan bekerja dengan niat yang ikhlas, kemanapun negara bisa kita kunjungi, gitu ya. Dari sisi gaji, alhamdulillah. Apalagi kalau sudah mencapai guru besar itu rasanya kerja di perusahaan pun relatif sama lah sekarang gitu. Meyunya terbit saja matahari ini sudah sekian ratus yang masuk gitu kalau udah guru besar ya Pak. Ya. Luar biasa ini Pak. Jadi Bapak itu punya petanya, peta dunia ya Pak, bukan petanya Indonesia. Kalau kita petainnya mau kemana hari ini, mau pasar atas, pasar bawah ya. Tapi kalau Bapak mau ke Italia, apa mau ke Australia gitu, keren. Itu dari dosen semua dan nggak pakai duit pribadi kan Pak? Malah saya katakan ini motivasi untuk dosen-dosen muda. Saya katakan bahwa dosen ini sama dengan artisnya bintang film, katakan seperti itu. Dengan riset yang kita lakukan, kita akan mendiseminasikan hasil yang kita peroleh dimanapun. Dan dana sangat banyak, bahkan tidak terserap 100% seperti itu. Jadi saya mengimbau bagi dosen muda nih untuk lebih bersemangat lagi. Saya katakan sebagai dosen itu, kalau saya mengatakan kalau begitu masuk itu yang saya buka itu Simlitamas itu, karena di situ semua informasi ada tuh, mulai dari insentif publikasi, mau penelitian publikasi, insentif publikasi, mau konferensi internasional, kemana insentifnya tersedia semua. Jadi rasanya
tergantung kita nih, mau apa enggak mau gitu ya atau Pak. enggak. Ya. Kalau kemauan itu ada, rasanya jalan kan selalu terbuka. Teman banyak mau berdiskusi gitu. Jadi untuk mencapai sesuatu kuncinya adalah kemauan. Ya. Oke Pak. Tadi kita sempat bincang ya Pak dengan Ibu Kabak SDM LLDT. Bapak jadikan salah satu role model ya, khususnya untuk percepatan jabatan fungsional. Kata beliau ini, Bapak itu proses dari ngurus jabatan fungsional lektor kepala ke profesor itu katanya hanya 1,5 bulan. Gimana caranya Pak? Yeah. Itu pakai tidur apa enggak Pak? Iya. Jadi satu lagi bahwa sebenarnya jam kerja itu memang Tuhan itu menciptakan ada siang ada malam. Ya. Itu sebenarnya harus dimanfaatkan dengan baik. Kalau bisa, kalau malam itu yang memang kita tidur. Kalaupun tertunda tidurnya jangan terlalu larut seperti itu. Kemudian kita optimalkan kerja siang. Ada kalanya kita memang begadangnya malam, tapi saya lihat kalau begadangnya malam pasti bangunnya paginya terlambat. Nah, itu saya alami juga sampai terakhir waktu masih ambil S2 ya, penyelesaian S2 waktu itu di UI, saya masih ingat seperti itu. Untuk janji sama pembimbingnya pagi, karena udah belajar, udah membuat tugasnya sampai larut malam, saya tidak berani tidur gitu. Karena kalau tidur nanti kelewatan kan, tiduran. Sehingga tidak tidur, terus cari dosennya dulu, udah selesai, baru pulang, baru tidur. Tapi itu ternyata tidak begitu efektif, sehingga punya effort yang lebih besar untuk bisa membalikkan supaya kita bisa bekerja sesuai dengan porsi waktunya. Nah, dalam hal pengajuan guru besar itu, saya memang 1 bulan ya, 1 bulan 2 minggu, 1 bulan setengah maksimum itu keluar hasilnya. Pakai tidur Bu. Tidur. Masih pakai tidur. Masih Pak. pakai tidur. Gimana tuh Pak? Jadi Pak Anton bilang itu dosen yang perfect, nggak ada salahnya. Nah, iya. Jadi gini, untuk itu kan rasanya kita sebagai dosen semua tahu lah dari requirement-nya, persyaratannya apa. Persyaratan kita buat dengan baik, kita ikuti prosedur dengan baik. Saya masih ingat waktu itu. Saya datang ke LLDT nemui Pak Anton. Pak Anton, saya mau mengajukan jabatan fungsional nih. Malu juga rasanya mau bilang untuk guru besar. Terus Pak Anton bilang, ke apa Pak? Ke lektor kepala atau guru besar, gitu kan? Kalau maunya sih guru besar gitu. Terus ditanya, diinterogasi nih sama Pak Anton. Artikel di Jurnal Internasional bereputasinya berapa Pak? Terus saya bilang ada 4, 5, ada 6 lah kira-kira gitu. Terus Pak Anton, ini cukup deh Pak, langsung dibawa sama Pak Heri. Pak Heri ini. Terus Pak Heri cek, saya udah coba tulis itu. Jadi rekap publikasi internasional bereputasi, rekap jurnal internasional gitu. Kebetulan saya ngeri juga nih kan, saya itu tidak ada satupun publikasi saya di jurnal nasional. Jadi Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, 4, 5. Mainnya lo ada semua. Jadi bukan berarti sombong, tapi saya mikir gini, bahwa jurnal internasional bereputasi itu nilai maksimum 40. Sinta 1 itu nilai, Sinta 1, 2 itu nilainya 25. Artikelnya sama. Artikelnya relatif sama gitu. Saya pikir, loh kenapa gitu? 25 ke 40 itu selisihnya besar kan? Nah, sehingga saya tidak tertarik jadinya, tidak ada masuk ke jurnal Sinta 1, 2, 3 itu. Jadi saya push semua tulisan itu ke Q1, Q2, Q3 seperti itu. Nah, jadi udah lihat buat, terus dicek sama Pak Eri nih. Wah, yang ini oke Pak, ini oke. Saya bilang gini, Pak Eri tolong cek ya, artikel-artikel saya linknya sudah benar atau belum. Terus jika ada yang kurang, tolong dicatat. Saya ingat mendampingi Pak Eri. Waktu itu Pak Eri cek, yang ini oke Pak, yang ini tidak oke, yang ini oke, yang ini tidak oke, ini oke, ini tidak oke. Jadi dikti itu memang dipantau ya Pak? Dicek satu-satu. Memang dibimbing ya, gitu ya? Dicek satu-satu dan saya mencermati dengan baik. Yang oke ya udah, yang tidak oke kan saya perbaiki. Terus saya masih ingat, bisa diperbaiki seminggu enggak Pak gitu. Ya kan, terhadap koreksian itu. Terus
saya pulang waktu itu sudah lama nih tidak minum ini Bu, minum teh talua. Teh talua udah lama, saya udah tidak mau minum teh talua. Terus saya pulang, saya bilang sama istri saya, ini tolong buat ini teh telur. Lama tidak minum teh talua begini. Ini perlu saya bilang, karena saya targetnya kalau bisa malam ini selesai. Saya kerjakan, terus datang lagi ke LRT, alhamdulillah, tolong cek Pak Eri masih ada salah enggak? Lah siap Pak, alhamdulillah sudah siap. Hanya Semalam mengerjakannya. Memang sedikit agak lembur, jadi saya tidak mau terlalu larut, sedikit agak lembur lah menyiapkannya. Terus saya dapat kabar Pak Endra, rasanya ini udah cukup baik, kita kirim. Sudah ditandatangan sama Prof. Eri, surat rekomendasi, ya kan? Terus waktu berlalu dari hari ke hari, 1 minggu, 2 minggu, orang udah ada komen kan, perbaiki ini. Saya tidak, tapi tetap nanya kan, Pak Anton, Pak Eri, saya ada yang mau diperbaiki enggak? Ya. Belum nih Pak, statusnya masih proses gitu. Proses ya, tapi masih tanda kutip kan, ini prosesnya apa? Maksudnya dia tidak layak terus dibiarkan, seperti itu kan. Terus sudah 2 minggu, 3 minggu, udah ada juga. Udah 4 minggu, udah banyak yang komen-komen terhadap teman-teman yang lain usungan, saya enggak ada juga. Gitu kan. Terus seketika waktu itu, gitu kan, saya sedang ngajar waktu itu di Magister Teknik Sipil. Ngajar hari Sabtu. Begitu ngajar, saya biasanya HP saya silent-kan. Jadi enggak dengarkan orang nelpon apa gitu kan. Waktu itu keluar ada dipoto sama orang teman-teman dari PI, Persatuan Insinyur Indonesia, yang dipoto itu sebenarnya bukan nama saya, tapi yang dipoto atas nama teman. Tapi nama saya ada di bagian bawah. Nah, nama saya ada di bagian bawah. Terus, ada Hendra Sherman waktu itu saya ingat yang pertama Bu Ayu Kaprodi, waktu itu dia Kaprodi Teknik Industri. Selamat ya Prof, udah selamat semua kan, tapi karena HP-nya silent, nggak dengar kan. Akhirnya saya ditelepon, kalau di WA kan enggak ada komen, terus ditelepon sama waktu itu wakil rektor 2-nya Bu Susi. Bu Susi. Terus telepon, Pak R1, kuranglah banyak mengucapkan selamat pada satu enggak ada balik. Apa tuh Bu? Terus dia bilang, usulan guru besarnya udah keluar. Alhamdulillah, saya seperti itu. Nah, sangat kaget seperti itu. Luar biasa. 1,5 bulan Pak, ini rekor ini ya Pak. Ya. Terus Pak, ini Pak, kalau tadi kita bahas kepangkatan atau jabatan fungsional, saya juga mendengar sedikit nih kisahnya Bapak ya, merintis karir di Bung Hatta itu ya. Awalnya dari kepala labor ya Pak, nggak salah ya Pak. Jadi kepala labor, kemudian ya, jadi kan biasalah kalau kita baru diangkat kan apapun disuruh itu kebanggaan lah bagi kita kan, kebanggaan. Jadi dosen, diangkat jadi dosen tetap, alhamdulillah. Terus ada kosong kepala labor, disuruh silakan kan ini tolong di ini kepala labor, ya udah terima. Prinsipnya saya mencoba bahwa apaan manah yang diberikan itu tidak menolak gitu. Jadi yang dilalui itu ya seperti itu, mulai dari kepala labor, kemudian sekretaris prodi, kepala prodi, kaprodi gitu ya. Terus tingkat fakultas sampai wakil dekan bidang akademik, wakil dekan bidang akademik. Terus setelah jadi dekan sempat Pak? Jadi dekan nggak sempat. Terus dapat kesempatan waktu itu kita ada dapat project TPSDP namanya. Saya dapat kesempatan hanya boleh mengikuti overseas non-degree training. Kalau resiko sekolah, jabatan gitu ya? Iya, resiko jabatan. Kalau sekolah nggak boleh. Waktu itu alasan ketua ini dekan. TPSDP-nya bilang, atau dekan kalau Bapak pergi ya gimana? Proyeknya seperti apa gitu. Boleh kan, ya udah. Teman-teman alhamdulillah bisa pergi S2, bisa pergi S3. Tapi saya bersyukur juga masih dapat overseas non-degree training. Sehingga saya pergi waktu itu ke Tohoku University ya. Jepang. Berapa bulan Pak? 3 bulan. Jadi waktu itu sekitar Tohoku itu di tepi pantai sekitar 350 km dari Tokyo. Ya. Tapi karena pakai Shinkansen itu 1 jamnya sampai Bu. Sampai. Nah alhamdulillah setelah itu
3 bulan di situ, nah itu pembukanya mungkin ya, dengan suka dukanya bahwa harus pergi itu tubalnya harus memenuhi syarat seperti itu, sementara bahasa Inggrisnya betul-betul bermasalah. Nah itu tantangan terberatnya, tapi akhirnya saya bisa menyelesaikan itu dan bisa ikut overseas non-degree training selama 3 bulan di situ. Nah itu membuka bahwa saya pikir wah saya harus melanjutkan studi nih S3. Nah, S3. S3-nya di mana Pak? Jadi di situ sebenarnya saya mau melanjutkan studi di situ, tapi waktu itu usianya udah tidak memenuhi syarat untuk dapat beasiswa. Saya mencoba waktu itu namanya Ninomi, Prof Ninomi, CC-nya nawarkan, ini ada dana sekitar 100.000 nih dari industri, industri produk biomedik. Tapi uang itu tidak cukup gitu. Nah menarik nih. Dari situ saya nelpon rektor Luarta waktu itu Pak Yunazar Manjang ya. Yang mantan koordinator Kopertis ya. Mantan koordinator Kopertis. Saya telepon, Assalamualaikum Pak Rektor, Prof ya. Gimana ya? Ini saya sedang operasi non-degree training Pak Rektor, tapi sayangnya yang bisa diakomodasi didanai hanya biaya hidup. Boleh enggak minta tolong uang kuliahnya dari Universitas Permata? Kemudian Insya Allah lah, tapi Hendra pulang dulu lah, nanti kita bicarakan di kampus Universitas Permata. Ditanya berapa uang kuliahnya? 45 juta harus semester. Cukup mahal ya waktu itu ya, kena ditunggu. Terus saya udah buat deal dengan Prof Ninomi, udah perpanjang visa, karena susah kan perpanjang visa, udah. Terus Prof Ninomi bilang, presentasi kamu baliknya berapa persen ya? Saya bilang 50-50 lah nih Prof, gitu, mudah-mudahan bisa. Tapi sampai di Padang, begitu masuk ke ruang rektor bilang, mana ada uang kita sebanyak itu kan, dia bilang sama Prof. Nyampe di Padang dulu, baru disampaikan. Wah itu Pak Inazarnya pintar tuh Pak. Ya. Kalau nyampe-nya di Jepang, Bapak nggak balik tuh Pak. Hebat tuh. Jadi seperti itu, sehingga memang tidak ada rezekinya. Akhirnya milih ke? Ya, jadi setelah itu saya berpikir, waktu itu saya harus merubah haluan nih. Waktu itu penelitian saya itu tentang biomedik. Biomedik itu produk-produk biomedik. Waktu itu saya meneliti tentang joint prosthesis, sendi lutut buatan. Wah, kalau ini sangat mahal ini gitu. Saya rubah haluan, apa yang bisa saya buat dengan keterbatasan yang ada. Gitu. Sehingga saya rubah haluan menjadi, saya meneliti tentang polimer matrik komposit, gitu ya. Tetapi dengan kejadian itu, saya keinginan untuk menyelesaikan S3 itu menjadi besar. Itu kuncinya mungkin. Saya harus menyelesaikan S3 nih, karena kalau dosen itu wajib hukumnya S3. Wajib hukumnya S3. 2025 nih Pak, bentar lagi. Ya, tetapi saya pikir profesor itu sebenarnya tidak menjadi tujuan, tapi kalau S3 itu wajib. S3 wajib. Ya udah, saya ketik itu di Google ya. Di Google itu conductive polymer composite, itu keyword saya. Conductive polymer composite. Dari saya ketik conductive polymer composite itu, saya melihat ada jajaran nama orang yang paling banyak publikasinya di situ adalah Profesor Jafar Sahari. Malaysia? Kebetulan dia di UKM Malaysia. Jadi namanya itu jelas. Jafar Sahari. Ini menarik. Jadi sehingga waktu saya diwawancarai di UKM, dia nanya, kenapa kamu milih Universiti Kebangsaan Malaysia? Saya bilang, saya tidak memilih Universiti Kebangsaan Malaysia. Tetapi begitu saya ketik kata kunci conductive polymer composite, yang muncul paling banyak proyeknya itu adalah Profesor Jafar Sahari. Lalu saya kontak Prof. Jafar Saharinya, ini bisa jadi motivasi mungkin bagi dosen-dosen muda. Gimana triknya ya Pak ya? Ya, karena saya tidak ada beasiswa ya. Saya bahasa Indonesianya kira-kira gini. Assalamualaikum Prof, nama saya Hendra Syirman, saya ngajar jurusan Teknik Mesin Universitas Permata. Saya mau melanjutkan studi S3, tapi masalah terbesar saya adalah saya tidak punya uang sebenarnya. Di surat itu langsung aja sama Prof. Jafar Sahari. Jawabnya di luar dugaan. Tahu nggak jawabnya dari siapa? Dia bilang gini, saya itu punya uang banyak Pak, tetapi pertanyaannya adalah Bapak layak nggak dibayar gitu.
Wis, tantangan kan? Tantangan ini, Pak. Tantangan. Ya. Bagi orang yang punya motivasi rendah mungkin mundur gitu. Tapi Ya. saya jadi motivasi sangat besar. Apa Lagi yang orang saya Minang lakukan? itu pantang ditantang. Ditantang. Apa yang saya lakukan? Saya download semua artikel yang dipublikasikan oleh Prof. Jafar Sahli. Saya baca itu semua tentang conductive polymer composite. Wah, saya baca semua. Terus saya janjian, Bu. Assalamualaikum Prof, kira-kira bahasa Indonesia seperti itu. Saya mau bertemu dengan Prof. Kapan Prof ada waktu? Karena saya merasa udah cukup bekal nih untuk pede ya, Pak. Pede. Akhirnya dia kasih waktu. Kebetulan adik saya yang adik istri itu kerjanya di Melaka ya, di Petronas Melaka. Kebetulan dia ngundang, ya kesini aja sekalian, Cik, bilang sama istri saya ke situ. Terus saya pergi ke Kuala Lumpur dari Melaka, saya temui. Waktu itu ada Pak Jopial namanya, terus saya tanya, ruangan Prof. Jafar Sahli itu mana? Terus ruang Prof. Jafar Sahli, tapi saya tidak ngantar sampai ke situ ya Pak. Ternyata Prof. Jafar Sahli ini termasuk orang yang strict gitu, perfect, jadi tidak cukup banyak orang yang mau bimbingan dengan dia. Katakanlah seperti itu. Masih berani tuh Pak? Ya. Karena udah cerita kayak gitu tuh? Ya. Deg-degan atau berani? Saya nggak tahu, karena saya udah persiapan cukup baik. Saya pikir sama saya orang itu pasti jika kita melakukan sesuatu yang benar, sama saya tidak masalah gitu. Ya, saya udah lihat tuh fotonya, jenggotnya panjang, putih segini, ya kan. Terus tuh ruangannya Pak. Terus saya dikasih tahu sama Pak Mulyanev namanya. Kalau Prof. Jafar Sahli itu dia bilang kalau bisa diskusi sama dia itu bahasa Inggris deh. Dia akan memberi apresiasi lebih. Ya udah, saya coba dengan bahasa Inggris yang pas-pasan. Saya ngomong bahasa Inggris, diskusi. Akhirnya dia bilang, iya, silakan di registrasi. Kita akan memfasilitasi hasil dari itu. Nah, dengan senang-senang saya bilang, alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Itulah kenapa saya jadinya bisa menyelesaikan studinya, dan semua itu alhamdulillah saya dikasih GRE namanya, karena tidak ada beasiswa. Walaupun semester 3 Pak Bu Werdua turut Bu Susi akhirnya ada juga bantuan dari Pemda ya, tapi masih bantuan dalam negeri. Tapi akhirnya secara garis besar saya bisa menyelesaikan itu dengan GRE yang diberikan oleh Prof. Jafar Sahli sampai selesai. Akhirnya FIFA ya Pak. Kalau di Malaysia kan istilahnya FIFA ya Pak ya. Luar biasa ini Pak. Jadi apa ya? Nah, inspirasi sekali dan memotivasi ya Pak ya. Aduh, nggak bisa ngomong apa-apa nih Pak terhadap perjuangan. Tapi kembali lagi ke topik kita tadi Pak ya. Artinya walaupun kita bekerja di swasta gitu ya Pak, di perguruan tinggi swasta, itu peluangnya itu sama ya Pak. Apakah itu yang Bapak rasakan atau seperti apa? Iya, jadi peluangnya itu dari sisi apa ya? Dari sisi materi, jika kita bisa bekerja dengan baik, saya rasa sama. Dari sisi gaji sama ya. Tunjangan profnya sama. Yang fungsionalnya sama. Jadi yang peluangnya adalah menurut saya bagaimana kita bisa menempatkan posisi kita sebagai dosen. Apakah kita sebagai dosen kerjanya hanya mengajar saja, ya, atau mengajarnya pindah-pindah ke perguruan tinggi ini kan kita yang menetapkan posisi kita di mana. Gitu. Tapi jika tridharma itu kita bisa jalankan, insya Allah kita bisa hidup cukup lah ya, cukup atau layak. Saya bisa katakan hidup dengan layak dengan profesi dosen. Gitu. Makanya mau di negeri mau swasta saya rasa sama. Kemudian kiprahnya sama, objektif akhirnya sama. Peluangnya juga sama. Seperti itu, tidak ada beda. Seperti yang kita presentasikan tadi, untuk mencapai guru besar harus mencapai KUM 850, swasta 850, negeri 850, gitu ya. Lebih kurang lah ya, buktinya bahwa di perguruan tinggi negeri pun masih banyak yang belum mencapai guru besar. Nah, saya merasa bahwa jika di swasta kita bisa mencapai guru besar, nah itu artinya effortnya harusnya lebih besar ya Pak. Lebih besar.
Saya bilang, waduh, saya kalau dapat student yang fresh untuk S2, S3 itu saya bisa publikasinya berapa gitu 1 tahun itu gitu. Keren. Seperti itu. Luar biasa ya Pak. Jadi ini mudah-mudahan topik kita hari ini cukup menarik ya Pak. Dan ini juga sebagai penyemangat bagi kawan-kawan kita di dosen di khususnya ini di PTS swasta ya Pak ya. Ya contohnya aja hari ini Bapak jadi narasumber nih dari programnya LLDT gitu ya Pak. Secara LLDT kan nasional gitu Pak ya. Dan keluar negerinya berapa kali setahun ya Pak rata-rata itu? 2, 3, 4? Kalau seandainya tidak ada pandemi itu saya setting itu biasanya 2 kali. 2 kali setahun. Jadi artinya kan dengan 2 kali itu bagi dosen-dosen yang muda ini ya, walaupun saya tidak merasa tua, milenial ya Pak. Milenial ya. Jadi kalau rambut cuma dicat putih aja kan Pak. Dicat putih ya. Jadi kalau satu penelitian dikti itu kita diberikan kesempatan 1 untuk yang dibiayai, diseminasikan, untuk dibiayai. Nah, jika kita cukup kreatif bisa 2, gitu ya. Bahkan saya tahun ini bisa 3 penelitian dikti seperti itu. Nah, kalau 3 artinya saya bisa berangkat 3 kali kemana yang saya tuju gitu, dengan catatan bahwa tiketnya adalah kita menulis artikel, disubmit ke conference yang bereputasi seperti itu. Nah, itu adalah tiketnya untuk bisa ke situ seperti itu. Tugas berikutnya adalah bagaimana mempublikasikan gitu ya. Jadi selalu diset setidaknya 2, 1 tahun itu pergi ke negara mana. Nah, itu kan artinya itu adalah reward ya. Reward bagi kita. Ini Pak, dana terbesar riset berapa yang pernah Bapak capai? Dana terbesar riset itu rata-rata terbesar ya? Yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu sebenarnya tahun ini ya. Tahun ini kalau ditotalkan itu hampir dia per 3 tahun itu kalau 3 hampir 1 M gitu ya. 1 M. Ya. Duit semua ya Pak? Duitnya bukan untuk kita untuk kita, tapi untuk riset ya, jangan disalahgunakan. Duitnya untuk riset, yang untuk kitanya apa? Mendiseminasikan, pergi ke negara mana. Nah, sebenarnya itu. Mampir ke universitas di sana. Ya, jadi itu selalu. Jadi harus ya Pak? Harus. Artinya kan itu menarik. Jadi artinya saya berpikir waktu itu, saya pergi ke kemarin 2019 ya, pergi ke di Melbourne ya. Pertama begitu sampai di situ apa sih ada universitasnya di situ gitu. Nah, kita punya kolega di situ dan orang itu ternyata tidak nanya ini gitu. Saya nanya, saya dari prodi teknik mesin nih. Begitu sih waktu itu saya ada acara di Melbourne, terus pergi ke Adelaide lah gitu kan, naik bus ke situ. Sampai di situ Adelaide University itu kan salah satu universitas terbaik tuh. Begitu selesai saya pergi ke situ nanya, saya mau jumpa dengan Kaprodi Teknik Mesin seperti itu. Mereka melayani dengan baik, lalu kita diskusi itu sehingga tidak ada kos tambahan kan. Bayangkan kalau hanya untuk jumpa saja pergi ke situ berapa kosnya? Berapa? Nah, seperti itu. Jadi bisa disambil dengan disambil. Ya. Terakhir Pak, yang belum tercapai ini Pak. Yang belum tercapai. Apakah saya merasa orang yang cepat puas diri? Saya tidak tahu ya. Tapi saya merasa sekarang ini secara personal saya merasa apa yang saya inginkan sudah tercapai. Sudah tercapai. Tinggal menikmati dan mensyukuri dan menjalani. Itu wajib. Itu moto saya tuh Pak. Ya. Tinggal menjalani, kemudian menikmati itu dari sisi sayanya. Dari sisi orang tua, tentu saja sekarang anak saya masih tahun 1 ya. Anak saya cewek, tahun 1 dia ngambil mechanical engineering juga, S1 teknik mesin juga. Semester 1 ikut papanya yang nomor 2, sekarang dia SMA 1 kelas 2. Yang belum tercapai yaitu bagaimana melihat mereka bisa berhasil dalam. Jadi kalau untuk karir sendiri rasanya sudah di puncaknya gitu ya Pak. Sudah cukup ya. Cukup ya. Karena tinggal pengkaderan ya, karena saya berpikir bahwa kalau dari sisi sebagai dosennya guru besar adalah fungsional tertinggi seperti itu. Benar. Struktural saya pikir struktural itu adalah mana. Jadi saya tidak ada berpikir harus jadi ini, harus jadi
jadi sekarang kebetulan saya jadi wakil rektor 1 Universitas Ternate yang kedua gitu. Periode kedua, dan itu hanya amanah, dan saya berpikir tugas tambahan Pak. Iya, tugas tambahan. Iya, kadang kita lupa bahwa itu tugas tambahan. Tugas tambahan. Aduh, terima kasih banyak Prof. Hendra sudah sharing tentang perjalanan dosennya gitu ya Pak. Mudah-mudahan kita bisa mengulik lagi di episode berikutnya perjalanan yang lainnya gitu ya Pak. Tapi ini cukup menginspiratif bagi kita semua, khususnya dosen tadi. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan tetap mengabdi di pendidikan ya Pak. Ya. Dan ini sering Pak datang-datang ke Prima. Insyaallah. Kasih masukan Pak buat Prima Nusantara biar juga bisa gitu ya Pak naik terus. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.